Hai galawers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Gemini di bulan April 2021 ini, tentang asmara dan juga keuangannya. Karena dari kemarin banyak yang nungguin, ini merupakan zodiak pertama yang saya ramalkan, yaitu Gemini. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM Instagram saya di @marsawen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara kalian, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi dipahapain sama pasangan kalian, gak ada kejelasan kapan nikahnya dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marsawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Video kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Gemini, tapi sebelum saya membukakan kartu tarotnya, saya akan membahas zodiaknya terlebih dahulu teman-teman ya. Gemini ini memiliki sifat dan karakter. Yang pertama, orangnya ini humoris, orangnya itu mudah akrab sama banyak orang gitu ya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kenal dekat sama Gemini ya. Orangnya itu humble, humoris, punya banyak teman gitu ya. Orangnya ini bisa membawakan suasana gitu ya. Misalnya kalau jalan sama pacarnya atau sama pasangannya, kalau misal pasangannya itu lagi bete, Gemini itu bisa tahu cara-caranya gimana caranya supaya pasangannya itu nggak bete dan lain sebagainya. Gemini ini orangnya pekerja keras gitu ya, pantang menyerah dalam melakukan hal apapun juga. Kalau sudah memiliki mimpi harus tercapai gitu ya. Kalau nggak tercapai itu biasanya ada perasaan, aduh pokoknya gue harus mencapai nih apa yang menjadi mimpi gue. Nah biasanya seperti itu, ambisinya tinggi. Dan kadang-kadang memiliki sifat yang egois juga dan juga keras kepala. Kadang nggak mau ngalah gitu ya. Kadang egonya tinggi gitu ya. Tapi nggak masalah sih, itu merupakan suatu hal yang wajar. Walaupun nggak semua karakter Gemini sama, tapi rata-rata karakter Gemini itu seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Yang pertama, orangnya humoris gitu ya, ambisius, mudah akrab sama banyak orang gitu. Apa yang menjadi mimpinya harus tercapai, kadang nggak mau ngalah sama pasangannya dan lain sebagainya. Nah, Gemini ini memiliki beberapa zodiak yang cocok untuk Gemini dalam hal asmara. Yang pertama ada zodiak Pisces. Pisces dengan Gemini ini cocok ya. Pisces ini orangnya intuisinya tajam. Jadi dia itu memiliki intuisi yang tajam, berjiwa pemikir, sedikit bicara tapi banyak bekerja gitu ya. Orangnya memiliki simpati yang besar, mampu menangkap peluang-peluang yang ada di sekitarnya dalam hal bisnis gitu ya. Jadi kalau saya lihat Pisces dengan Gemini cocok. Mereka saling melengkapi dan sinkron sekali dalam hubungan asmara, juga karirnya saling mensupport ya. Zodiak kedua yang cocok untuk Gemini adalah Aries. Aries ini orangnya energik, agresif, mudah beradaptasi juga, mudah menyesuaikan diri terhadap orang-orang baru juga, mudah akrab tapi orangnya mudian, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau saya lihat Aries dengan Gemini juga cocok. Mereka itu saling melengkapi juga dari sifat dan juga karakternya teman-teman ya. Nah, zodiak ketiga yang cocok untuk Gemini adalah Libra. Libra ini orangnya menawan, sulit ditebak, mudah bimbang dalam memutuskan sesuatu. Kadang-kadang kalau memilih sesuatu suka bingung, aduh pilih mana ya, ini atau ini ya, ini bagus, ini juga bagus, bingung kadang-kadang seperti itu ya. Orangnya itu menawan ya, jadi banyak yang suka gitu ya. Tapi kalau saya lihat karakternya Libra itu dengan Gemini cocok juga ya, karena mereka itu saling klop juga, berjalan seirama, apalagi dalam hal asmara ya. Mereka itu klop banget teman-teman ya, antara Gemini dan juga Libra. Dan zodiak terakhir yang cocok untuk Gemini adalah Virgo. Virgo ini orangnya berjiwa pemimpin, orangnya suka sekali dengan namanya kebersihan, nggak pengen kalau misal ada meja kerjanya berantakan, rumahnya berantakan, itu Virgo ngerasa risih. Dia itu kalau ngerjain sesuatu itu pokoknya harus beres, harus kelar, harus selesai. Kalau nggak selesai itu dia akan ngerasa kepikiran terus, seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat Virgo dan Gemini cocok sekali untuk menjalin suatu hubungan dalam hal karir dan juga kerjaan. Mereka ini saling melengkapi juga dan bisa sukses dalam hal karirnya kalau misal buka usaha bareng, contohnya seperti itu ya. Nah itu tadi teman-teman ya, ada beberapa zodiak yang cocok untuk Gemini, ada Pisces, Aries, Libra dan juga Virgo. Tapi bukan berarti di luar zodiak tersebut nggak cocok sama Gemini, enggak. Adapun juga Gemini sama zodiak lain cocok bisa, karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing. Bisa juga Gemini dengan zodiak lain cocok, itu pun bisa, karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing ya. Asalkan bisa saling ngalah dan pengertian, pasti semuanya akan baik-baik aja. Tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu tarotnya bagaimana untuk asmara juga keuangan Gemini di bulan April 2021 ini. Karena dari kemarin banyak yang penasaran, jadi saya akan mengacak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmara Gemini terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk asmara Gemini. Yang pertama adalah
Di sini ada simbol anak yang sedang merenung ya, ada 8 piala. Jadi kalau saya di kartu yang pertama ini bahwa pada dasarnya dalam hal asmara Gemini ini kalian itu ada kalanya itu untuk mengalah sama pasangan. Nggak selamanya kalian tuh harus egois terus, nggak selamanya kalian tuh harus menang sendiri terus, jangan gitu. Ada kalanya mengalah demi kebaikan. Karena gimana pun juga saling mengalah itu adalah memperharmonis suatu hubungan. Kalau misal kalian egonya tinggi, sama-sama yang tinggi nggak bisa. Mending kalian kalau misal egonya ngerasa tinggi, carilah orang yang sabar, carilah orang yang bisa mengerti kalian gitu loh. Tapi kalau kalian egonya tinggi gitu ya, pasangan kalian juga orangnya egois, ya sama juga bohong, percuma, itu nggak saling melengkapi namanya. Tapi nanti pasti akan ada percekcokan yang nggak baik lah dalam suatu hubungan. Kamu pengennya A, dia pengennya B, ya udah nggak ada titik temunya. Intinya kalian tuh harus saling mengalah. Kalau misal kalian nggak bisa ngalah, ya carilah orang yang bisa mengalah sama kalian gitu. Carilah orang yang sabar sama kalian, seperti itu. Intinya seperti itu kalau saya lihat ya. Tapi ada kalanya sih kalian itu memang meredakan ego kalian, menurunkan ego kalian. Jangan selalu egois lah gitu ya. Kalau misal memang ngalah demi kebaikan, ya apa salahnya sih, seperti itu teman-teman ya. Kalau saya lihat seperti itu Gemini di bulan April ini ya, kalian harus mengurangi ego kalian untuk memperharmonis suatu hubungan yang ada ya. Nanti saya akan lanjut di kartu yang kedua untuk keuangan Gemini di bulan April ya. Tapi sebelum saya melanjutkan ke kartu yang kedua, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya. Mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, atau kalian lagi di PHP-in sama pasangan kalian gak ada kejelasan dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marsawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya akan lanjut kartu yang kedua untuk keuangan Gemini di bulan April 2021. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk keuangan Gemini di bulan April 2021 ini. Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua. Yang kedua adalah ada kartu Seven of Cups teman-teman ya. Kalau saya lihat di kartu yang kedua ini ada sesuatu hal yang pengen kamu beli yang belum tercapai, yang belum sesuai target mungkin gitu ya. Tapi kalau saya bilang kalian ini harus menunggu momen yang tepat untuk membeli sesuatu hal yang kalian inginkan ya. Mungkin kalian itu menginginkan sesuatu, entah barang kesayangan Anda, entah rumah impian, entah apa kayak gitu. Intinya kalian nggak masalah, tapi kalau saya bilang harus menunggu momen yang pas. Kalau misal kalian memang masih ada sesuatu hal yang lebih penting, ya didahulukan yang lebih penting lah. Jangan beli sesuatu hal dulu yang sekunder gitu ya. Kebutuhan primer itu harus diutamakan, intinya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau saya bilang ini sih simbol positif ya, simbol bagus, artinya apa yang menjadi mimpimu, apa yang menjadi keinginan kamu itu akan tercapai di kemudian hari. Intinya seperti itu simbolnya Seven of Cups ya, artinya harapan-harapan yang akan tercapai. Ini adalah simbol positif sebenarnya teman-teman ya, dalam hal keuangan maupun dalam hal karir ya. Nah, kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi dalam hal asmara, intinya kalian tuh harus mengalah, ada kalanya harus mengalah gitu. Jangan terus-terusan egois, takutnya nanti malah hubungannya tambah ya kayak gitulah, banyak perdebatan, percekcokan dan lain sebagainya, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Dari kartu yang kedua ini ada sesuatu hal yang ingin kamu beli, tapi harus menunggu momen yang tepat untuk kalian tuh bisa mencapai apa yang kalian impikan, seperti itu teman-teman ya. Dan keduanya adalah kartu yang positif untuk zodiak Gemini di bulan April 2021 yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian sendiri, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian pengen menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, apapun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya lihat Marsawen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, atau kalian lagi di PHP-in sama pasangan kalian gak ada kejelasan dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marsawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marsawen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.